Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku, saya memberikan sebuah judul yang mungkin membingungkan bagi para sahabat karena judulnya 20% beriman 80%, 80% beriman 20%. Dari mana judul ini bermula? Sebetulnya judul ini bermula karena sedemikian seringnya saya mengkaji kitab suci, sehingga setiap mengkaji kitab suci selalu saja ada inspirasi yang datang di kepala saya. Ada intuisi yang mengalir di kepala saya. Ketika saya mencoba menyelidiki kata-kata dalam kitab suci, terutama dalam Al-Quran, saya menemukan banyak sekali kata kebanyakan. Dan kata kebanyakan ini diakhiri dengan kata-kata sambungannya. Yang kalau kita renungi sebetulnya itu sangat memukul kita, sangat memotivasi kita, sangat menginspirasi kepada kita sekaligus juga menyadarkan kita. Saya ambil contoh ya, dalam Al-Quran kata kebanyakan, misalnya kebanyakan manusia fasik, itu banyak sekali ayatnya. Saya menghitung ya, lebih dari 5 kali pengulangan itu dalam Al-Quran ya, yang menyatakan kebanyakan manusia fasik. Itu yang saya hitung ya. Mungkin saja ada ayat lain yang belum sempat saya hitung. Ada lagi ya, kebanyakan manusia tidak beriman. Itu juga ayatnya banyak. Ya, itu setidak-tidaknya saya menghitung ada lebih dari 12 kali itu diulang. Kebanyakan manusia tidak beriman. Ada lagi, kebanyakan mereka berdusta. Ya, itu juga banyak ayatnya. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Itu juga banyak ayatnya. Ya, mungkin kalau saya sebutkan satu-satu, ya tidak cukup waktu. Tetapi yang menarik di sini adalah kata kebanyakan itu selalu diikuti dengan sebuah statement yang negatif. Ya, kebanyakan mereka fasik, kebanyakan mereka tidak beriman, kebanyakan mereka pendusta, kebanyakan mereka tidak bersyukur, kebanyakan mereka mempersekutukan Allah, kebanyakan mereka tidak mengetahui, kebanyakan mereka tidak mengerti, kebanyakan mereka berdusta tentang pertemuan dengan Tuhan, kebanyakan mereka benci kebenaran, kebanyakan mereka berpaling. Jadi ikutan dari kata kebanyakan ini selalu negatif. Bayangkan ya, itu Quran, itu Quran. Nah, di samping kata kebanyakan, juga di Quran banyak kata-kata sedikit sekali. Ini ya, ada kata kebanyakan, ada kata sedikit sekali. Jadi, ya, jadi kebanyakan itu sedikit sekali. Ya, ada kata kebanyakan, ada kata sedikit sekali. Ya, misalkan contoh ya, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Kemudian di ayat lain ada kata-kata, ya, yang bersyukur sedikit sekali. Nah itu, ya. Jadi sebetulnya ada dua kata yang sangat kontradiktif, ya. Yang pertama kebanyakan, yang kedua sedikit sekali. Nah, berdasarkan inspirasi itu, kemudian saya membuat judul 20% ya, beriman 80%, 80% beriman 20%. Nah, inspirasi yang kedua, ya kebetulan saya ini seorang peneliti, ya saya juga tidak berhenti ya melakukan riset ya dalam bidang saya. Yang pertama riset saya di bidang pendidikan, yang kedua riset saya juga di bidang fisika ya. Jadi ada dua bidang yang saya dalami. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua ya fokus saya adalah di bidang fisika. Saya juga banyak melakukan riset pada kedua-duanya. Nah, saya teringat dengan sebuah seseorang ya yang sangat terkenal ya di Eropa, terutama di Italia, namanya itu Pareto ya. Saya ingin mengemukakan tentang Pareto sedikit ya supaya ada gambaran, lalu ada apa kaitannya ya antara pandangan Pareto dengan kata-kata kebanyakan dan sedikit sekali yang ada dalam Al-Quran. Ini sangat menarik sekali. Semoga diskusi malam ini akan membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam. Baik ya, ekstrapolasi dari prinsip Pareto ini apa? Ya,
Jadi ya ini diekstrapolisi dalam banyak aspek kehidupan. Jadi ya temukan 20% aktivitas yang bikin 80% kerjaan optimal. Rupanya ya prinsip Pareto ini juga digunakan di banyak perusahaan, terutama untuk ya peningkatan kualitas manajemen di sebuah perusahaan. Nah, artinya apa? Artinya gini. Jadi, untuk mencapai ya sebuah produktivitas 80%, itu bisa jadi aktivitasnya 20%. Nah, ini saya akan tunjukkan nanti ya, akan tunjukkan. Bisa jadi orang melakukan aktivitas 80%, tetapi hasilnya 20%. Misalkan begini ya, sambil contoh ya, dalam koridor ritual agama. Kan ada orang tuh rajin melakukan ritual agama. Ternyata ritual yang dia lakukan itu mungkin sudah 80%, tetapi ya produktivitasnya pada akhlak, pada kesadaran mungkin saja yang 20%. Tapi bisa jadi ada orang yang sudah bisa menemukan kesadaran, sudah menemukan ya ilmunya, sudah menemukan ritualnya. Ternyata ritualnya cuma 20%, tapi bisa jadi peningkatan kesadaran, peningkatan akhlaknya 80%. Nah, ini yang menarik, ya menarik. Oleh karena itu maka ya gara-gara prinsip Pareto ini banyak sekali perusahaan yang berpikir gimana caranya supaya produktivitasnya 80%. Ya, tetapi upayanya 20%. Ini yang disebut dengan mencari ya suatu metode yang efektif dan efisien. Saya ambil contoh sederhana ya. Saya mengajarkan teknik yang memahami Al-Qur'an. Ya. Dulu para sahabat mengatakan, "Saya kok membaca Al-Qur'an berulang-ulang, tetapi saya tidak mengerti." Bisa jadi ya upayanya sudah 80%, tetapi hasilnya 20%. Nah, kemudian saya menemukan cara ya untuk memahami Al-Qur'an yang sangat cepat, bahkan ayat-ayat mutasyabihat pun bisa dipahami dalam waktu yang cepat. Tadi pagi saya memberikan pelatihan di sini ya, banyak sekali yang terperangah ya. Dulu sulit sekali memahami Quran surat Al-Kahfi. Dulu sulit sekali memahami Quran surat An-Nur. Tapi kemudian saya kasih metodenya, kemudian mereka mengatakan, "Loh, kok gampang sekali ya memahami Quran sekalipun yang mutasyabihat." Nah, bukan sekedar memahami, bukan sekedar paham, tetapi juga bisa merangkai ya. Jadi aspek koherensi dari sisi ilmu dipenuhi, aspek korespondensi dipenuhi, aspek pragmatis juga dipenuhi, jadi asas keilmuan dipenuhi, ya. Dan tidak ada bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, itulah ketika seseorang sudah bisa melampaui kecerdasan pikirannya, sudah memasuki yang disebut dengan puncak kesadaran. Nah, jadi aktivitasnya mungkin saja cuma 20%, tapi hasilnya 80%. Tapi bisa jadi banyak orang yang aktivitasnya 80%, tapi hasilnya 20%. Mungkin kita ya bisa jujur pada diri kita sendiri. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ritual ini, itu dan lain sebagainya. Tapi hanya menjalankan rutinitas tanpa kepuasan, mungkin saja ya aktivitasnya sudah 80%. Tetapi dampaknya terhadap akhlak, dampaknya terhadap kesadaran, dampaknya terhadap kebijaksanaan, dampaknya terhadap pengendalian diri, dampaknya terhadap emosi, itu sangat minimalis. Padahal aktivitasnya 80%, tetapi hasilnya 20%. Mungkin saja ada orang yang sudah menemukan ya metode dan cara yang efektif dan efisien, aktivitasnya cuma 20%, tapi hasilnya 80%. Seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Contoh lain ya, tempoh hari saya memberikan pelatihan sholat khusyuk dan para sahabat mengatakan kepada saya, ya dulu ya melaksanakan sholat itu malas ya dan inginnya cepat-cepat, inginnya buru-buru. Karena apa? Justru tidak menikmati sholat itu ketika sedang berlangsung. Justru kebahagiaan sholat justru terjadi setelah sholat itu berlangsung. Makanya banyak yang mengatakan, Alhamdulillah saya sudah sholat. Padahal sebetulnya kenikmatan sholat itu justru ketika sholat, bukan setelah sholat. Nah, ada problem di situ. Kemudian saya berikan solusinya. Apa problemnya? Nah, problemnya ya karena ketika kita sedang sholat, kita kehilangan kesadaran, tidak menikmati rasanya sholat. Nah, begitu saya kasih triknya, ya cara untuk bisa merasakan kehadiran Allah dalam diri, cara untuk merasakan keberadaan Dia dalam diri, supaya kita tetap bisa ya terkoneksi dengan Dia. Nah, ternyata para sahabat mengatakan, loh, saya tidak sebanyak dulu
ya mengatakan sholat sunat pun tidak sebanyak dulu, tetapi dilakukan sholat itu dengan penuh kesadaran, ternyata dampak terhadap kesadaran, dampak terhadap emosi, dampak terhadap akhlak itu besar sekali, ya. Bisa jadi aktivitasnya 20%, tetapi hasilnya 80%. Nah, ini yang dimaksud dengan ekstrapolasi prinsip Pareto yang pertama. Kemudian, yang kedua ini menyangkut waktu. Ada orang yang membuang waktu 80%, tapi produktivitas 20%. Tapi ada juga orang yang membuang waktu cuma 20%, menggunakan waktu 20%, tapi hasilnya itu bisa sampai 80%. Nah ini ya, bagaimana seseorang itu bisa sangat efektif menggunakan waktu. Makanya kan ada yang disebut dengan kualitas waktu. Ya, jadi orang sibuk biasanya ya jarang sekali ketemu dengan anak, jarang sekali ketemu dengan istri, tetapi mereka yang pandai untuk membangun kualitas waktu, ya memanfaatkan waktu sebaik mungkin, itu ternyata hubungan ya sosial yang terjadi dalam keluarga itu tidak terganggu dengan kesibukannya. Sebaliknya, ada orang yang banyak waktu dengan keluarganya, tetapi dia kurang efektif ya cara melakukan interaksi dengan anak, interaksi dengan pasangan. Apa yang terjadi ya? Banyak sekali ya, waktunya banyak di rumah, tetapi ya waktu yang banyak itu justru hanya menimbulkan konflik-konflik baru. Kenapa? Karena dia tidak punya cara untuk memanfaatkan waktu yang baik. Jadi bisa jadi 20% waktu bisa menghasilkan produktivitas 80%, atau bisa jadi 80% waktu hanya menghasilkan produktivitas 20%. Nah ini menarik ya. Jadi 20% sumber kebahagiaan itu bisa menyebabkan 80% hidup kita juga bersemangat. Mungkin saja orang ya hanya meng-create 20% sumber kebahagiaan, tetapi bisa menciptakan semangat hidup 80%. Sebaliknya ada orang yang meng-create sumber kebahagiaan 80%, tetapi semangat hidupnya malah cuma 20%. Bisa jadi seperti itu. Ternyata hukum ini berlaku dalam semua aspek kehidupan. Nah, aplikasi Pareto ya pada hal yang sederhana nih ya. 20% dari seluruh daftar prioritas kita akan memberi hasil 80% dari total target kita. Apabila kita memfokuskan penggunaan sumber daya, waktu, tenaga, metode, alat dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi ya, ketika ya seseorang punya perusahaan dan kemudian dia memfokuskan ya waktu, tenaga, metode, alat hanya pada 20% ya dari daftar prioritas, bisa jadi menghasilkan produktivitas 80%. Dan ini yang kemudian di-create ya oleh banyak banyak sistem manajemen dengan satu kata yang sangat penting yaitu fokus. Jadi fokus pada prioritas. Jadi tidak semua pekerjaan mesti kita lakukan, ya, itu. Jadi ada yang melakukan upaya 20%, tetapi hasilnya 80%. Ada juga yang melakukan upaya 80%, tetapi hasilnya 20%. Nah, disinilah pentingnya kita mengerti tentang efektivitas dan efisiensi. Demikian juga dengan hidup kita. Demikian juga dengan hidup kita. Karena hidup kita ini, ya, pertama ya, kita juga berbisnis kan dalam hidup, ya, untuk menghidupi kehidupan kita. Yang kedua juga kita terus ya meningkatkan kualitas diri. Yang ketiga kita meningkatkan kualitas kesadaran kita. Yang keempat tentu saja banyak aspek lain dalam kehidupan kita yang ingin lebih produktif. Ya, gimana caranya? Ternyata prinsip Pareto ini sangat menolong. Baik para sahabat, nah apa kaitannya ya dengan kajian spiritual kita malam ini? Baik, ya saya akan mengusung satu ayat yang sangat penting ini dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-36. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yattabi'u aksarohum illa dhonna." Dan kebanyakan, ya ini kebanyakan aksaro, kasiro. Jadi di Quran itu ada kata-kata yang sangat penting. Pertama kasiro, yang kedua kolil. Jadi kasiro itu kebanyakan, kolil itu ya sedikit sekali. Jadi kalau kasiro itu kebanyakan, kolil itu adalah sedikit sekali. Jadi ini sangat berlawanan. Ya, seperti ayat-ayat yang sudah sampaikan tadi di awal. Wa ma yattabi'u aksarohum illa dhonna. Ya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti sesuatu kecuali dengan persangkaan saja. Zon. Ya, zon itu adalah persangkaan. Jadi hanya menerka-nerka kali aja.
barangkali kan gitu ya, tidak punya kepastian. Jadi hanya menerka-nerka saja. Jadi kalau saya sering mengemukakan sholat Anda diterima nggak sama Allah? Ya, semoga saja Allah menerima sholat saya. Jadi tidak punya kepastian kalau sholat itu diterima atau tidak. Padahal Ibnu Atha dalam kitab Al-Hikam mengatakan, untuk tahu sholat Anda diterima atau tidak, sebenarnya Anda itu tidak usah tanya Tuhan, tanya aja diri Anda. Perubahan apa yang terjadi pada Anda setelah Anda sholat? Karena sholat itu kan sebenarnya instrumen yang harusnya mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Kan itu sebetulnya ya. Nah, oke, kita teruskan dulu ya. Wa may yattabi'u aktsarahum illa dzanna. Ya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali dengan persangkaan saja. Jadi hanya apa itu persangkaan. Persangkaan itu ya kira-kira. Persangkaan itu ya tidak ada kepastian. Ya, kemudian Allah mengatakan sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi yang pertama saya usung adalah Quran surat Yunus ayat 36 yang cerita tentang kebanyakan. Jadi kalau kebanyakan itu berapa persen? Ya jangan-jangan kebanyakan ini 80%. Ya, jadi kebanyakan manusia itu 80% itu mengikuti sesuatu hanya dengan persangkaan. Otomatis ya hasilnya bisa jadi cuma 20%. Nah, bisa jadi ada manusia yang mengikuti sesuatu dengan pasti. Mungkin 20%, tapi produktivitasnya bisa jadi 80%. Nah, inilah pentingnya kita menyadari ya tentang berbagai aktivitas kehidupan kita seberapa efisien, seberapa efektif sebetulnya ya bisa membangun produktivitas untuk kehidupan kita. Bagaimana kita dapat menemukan metode yang 20% untuk meningkatkan produktivitas 80%? Bagaimana kita dapat menemukan jalan baru yang menakjubkan dengan melakukan 20%, tetapi hasilnya 80%? Inilah pentingnya kita ngaji, pentingnya kita untuk meniti ke dalam diri. Oleh karena itu, saya menawarkan jalan baru yang menakjubkan. Jalan lama, ini jalan lama. Hampir kebanyakan orang mencoba mempertahankan yang dimiliki. Ternyata itu sangat-sangat menyusahkan, membuat dia menderita. Jalan barunya apa? Berbagi. Ini yang saya sudah coba di komunitas saya, ya. Mohon maaf ya, banyak sekali orang-orang yang jujur kepada saya, ya, mengatakan dulu saya sangat pelit, bahkan mencoba mempertahankan yang dimiliki. Setelah saya mencoba belajar kesadaran, katanya dengan saya, kemudian mereka mencoba sedikit-sedikit melepaskan itu dan berbagi. Apa yang terjadi? Ternyata, ya, baru beberapa bulan belajar dengan saya, sudah merasakan kenikmatan berbagi. Ternyata berbagi itu luar biasa. Bahagia karena membahagiakan orang lain. Dan kita bisa merasakan betapa berkahnya semua pemberian yang Tuhan berikan kepada kita menjadi pemberian baru kepada orang lain. Nah, silakan para sahabat mencobanya karena ini tidak bisa ini cuma kata-kata. Coba mempertahankan yang dimiliki, betapa menderitanya. Tapi cobalah kita berbagi karena sesungguhnya yang menjadi milik kita yang sebenarnya adalah yang kita bagikan. Ini dalam rangka supaya aktivitasnya mungkin 20%, tetapi hasilnya 80%. Karena selama ini kita melakukan aktivitas 80%, hasilnya 20%. Siapapun yang mempertahankan yang dimiliki pasti akan menderita. Yang kedua ya, kan banyak sekali ya di antara kita yang memaksakan cinta. Ingin dicintai orang, dihormati orang ya, tetapi dia tidak mengungkapkan cinta. Cobalah sekarang jalan efektif yang saya tawarkan ini. Ketika kita memaksakan cinta, aktivitas kita mungkin 80%, tapi hasilnya cuma 20%. Ketika kita mempertahankan yang dimiliki, aktivitas kita mungkin 80%, hasilnya 20%. Sekarang cobalah, jangan memaksakan cinta, mengungkapkan cinta. Karena hadiah dari mengungkapkan cinta adalah dicintai. Dan dicoba, terutama untuk pasangan di rumah, ya. Daripada merengek-rengek agar suami mencintai saya, lebih bagus coba ungkapkan cinta aja. Berikan perhatian yang penuh. Saya yakin hadiah dari mengungkapkan cinta adalah pasti dicintai. Nah, ini mengubah supaya aktivitasnya tidak 80%, tapi hasilnya 20%, aktivitasnya mungkin 20%, tapi hasilnya 80%. Ini yang saya tawarkan malam ini. Ya. Kemudian bertahan pada resistensi atau hambatan.
Kan banyak sekali ya, ketika ada sesuatu kejadian, kita menyalahkan si A, menyalahkan si B, terus saja melakukan penolakan. Kenapa kita tidak menerima saja? Menyerahkan pada apa yang ada. Sudah, saya terima apapun yang terjadi. Ternyata penerimaan itu bisa mengubah produktivitas kita meningkat dari 20% menjadi 80%. Yang ketiga, yang keempat, mari kita ubah rutinitas menjadi kepuasan. Karena banyak sekali kita sudah jadi robot, melakukan sesuatu karena rutin saja, ya. Tetapi tidak ada kepuasan. Saya tawarkan sekarang, bagaimana kita ya mengubah produktivitas yang 20% menjadi 80%. Upayanya 80%, hasilnya cuma 20%. Sekarang upayanya mungkin 20%, tapi hasilnya 80%. Yang kelima, kelalaian pasif. Banyak sekali di antara kita yang pasif ya, lalai lagi. Ubah sekarang menjadi kesehatan yang aktif. Itu sebabnya penting sekali kita berfokus kepada hidup sehat, hidup sehat, hidup sehat. Jadi sebetulnya harusnya belajar spiritual itu bisa meningkatkan kualitas ya fisik kita menjadi sehat. Nah, itulah pentingnya kita mengatur pola makan. Ya, banyak sekali ya cara-cara untuk membuat hidup sehat ya. Termasuk juga pilihan-pilihan makanan. Nah, ini kelalaian pasif ganti dengan kesehatan aktif ya. Ekspektasi terbatas. Ayo kita ganti dengan potensi tanpa batas. Berusaha keras untuk meraih hasil, ganti ya, gunakan usaha sesedikit mungkin tapi hasilnya banyak. Gimana caranya? Inilah Pareto telah menawarkan 20-80. Jadi malam ini saya mengusung, yuk kita coba ya. Bertanya dulu pada diri kita, apakah kita termasuk 20% manusia yang beriman 80% atau termasuk 80% manusia yang beriman 20%? Jawaban ada pada para sahabat semua. Banyak manusianya, tapi kualitasnya tidak ada. Kenapa? Karena imannya cuma sakwa sangka. Imannya cuma apa kata orang. Imannya cuma apa kata buku. Imannya bukan sebagai sebuah pengalaman pribadi. Itulah pentingnya kita membuktikan iman kita. Karena iman itu ada cirinya. Iman itu bisa dibuktikan. Dan tentu saja, ciri orang yang beriman, salah satunya adalah dia penuh cinta kasih. Ciri orang yang beriman tidak pernah menyakiti makhluk yang lain. Ciri orang yang beriman tidak pernah merendahkan makhluk yang lain. Dan ciri orang yang beriman penuh cinta kasih, walaupun dia hanya satu sebatang rumput. Makanya orang yang beriman tidak mungkin menginjak rumput. Tidak perlu ada tulisan, jangan injak rumput. Karena orang yang beriman tidak mungkin menginjak rumput. Karena dia menyaksikan bahwa semua makhluk hidup harus dihormati dan dihargai. Siapapun itu. Nah, itu para sahabat, semoga presentasi saya sudah masuk, sehingga pesan spiritualnya sudah masuk. Kenapa saya menulis judul 20% beriman 80%, 80% beriman 20%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.